Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah. Kita bertemu kembali membahas tentang akhlakul karimah, tentang akhlak-akhlak yang harus dijauhi dari akhlakus sayyi'ah sesuai dengan tuntunan dalam kitab Taisirul Khalaq. Para pemirsa rahimakumullah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ghibah. Dalam bahasa kita adalah ngerasani atau menggunjing. Al-ghibatu utawi kang aran ghibah, dia utawi ghibah iku zikru akhika bima yakrahu walau fi wajhihi kaqaulika fulanun a'raj au fasikun au fakirun au qasirus siap turidu bidzalika tangkisahu. Yang namanya ghibah adalah menceritakan tentang saudara kamu, menceritakan tentang orang lain bima yakrahu, menceritakan tentang sesuatu yang dibenci oleh saudaramu tadi. Walau fi wajhihi, walaupun dalam menceritakannya itu di hadapan teman kamu sendiri. Kaqaulika fulanun a'raj, seperti halnya ucapanmu bahwa fulan a'raj, fulan itu orang yang pincang. Au fasikun, atau fulan itu adalah ahli maksiat. Au fakirun, atau fulan itu seorang yang fakir. Au qasirus siap, atau fulan itu adalah orang yang bajunya kekecilan. Di dalam menceritakan tadi dengan tujuan turidu bidzalika tangkiso, dengan tujuan untuk merendahkan, menganggap kurang pada saudaramu tersebut. Inilah yang namanya ghibah. Di dalam ghibah ada penyebab-penyebab seseorang itu sampai melakukan ghibah. Wa asbabuha samaniyatun, di antara sebab-sebab ghibah itu ada 8. Rupanya al-hasadu, hasad, wa syifaul ghaid, lan nambani bendune nafsu, atau baru sembuh dari sebuah kemarahan. Wa iradatut tarafu, lan ngarepake gumedhe, atau mengharapkan kesombongan. Wal mubadarah ila ta'tilil mu'dha, lan age-age ila ta'tilil mu'dha maring wong kang den larakake, nyuwungake maring wong kang den larakake, nyuwungake anil wusuli saking wusul ilal muradi ila muradihi maring perkara kang den karepake mu'dha. Dan di antara sebab selanjutnya yaitu mubadarah ila ta'tilil mu'dha anil wusul, bersegera, tergesa-gesa untuk menghancurkan orang yang disakiti, dengan tujuan orang tersebut tidak jadi mendapatkan apa yang dikehendaki. Wal qasdu ila tabri'atin nafsi, wal qasdu lan nejo ila tabri'atin nafsi, di antara penyebab orang itu ghibah adalah punya tujuan ila tabri'atin nafsi, mencuci tangan, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang hina. Ketika dia sudah melakukan sebuah kejelekan, dia ingin mencuci tangannya agar tidak dianggap sebagai pelaku, maka dengan cara ghibah, menjelekkan saudaranya, menjelekkan orang lain. Wa mujamalatur rufaqa, lan bagusi konco, atau terpengaruh dari teman, gak penak, merasa tidak enak dengan teman, akhirnya ikut melakukan sebuah ghibah. Wal hazlu, ada juga penyebabnya karena guyon, bergurau,
wal istihza, dan juga geguyu atau meremehkan orang lain, mentertawakan orang lain. Inilah penyebab-penyebab orang melakukan ghibah. Di antaranya guyon, istihza. Istihza itu menganggap remeh terhadap orang lain, atau memang menghendaki agar saudaranya yang dighibah tadi tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Walaisa minal ghibah laumul muqassir ala taksirihi, dan tidak termasuk kategori ghibah laumut taksir modo wong kang pepeko ala taksirihi ing atase pepekone muqassir. Tidak termasuk kategori ghibah adalah ketika seseorang menceritakan tentang pepekonya orang lain, pepekonya saudaranya, dikarenakan atau bukan menceritakan tapi mencela kesembronoan saudaranya atas perbuatannya tersebut. Misalkan saya punya teman, saya melakukan kesalahan, teman saya langsung memarahi saya. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Ini tidak termasuk ghibah. Karena di dalam laumut muqassir ala taksirihi ada unsur nasihat. Di dalam orang lain menceritakan tentang saya, tentang perbuatan jelek saya, dia mengharapkan agar saya jadi orang yang lebih baik, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah tersebut. Ini nasihat, dan nasihat itu malah dianjurkan dalam agama. Laumul muqassir ala taksirihi bukan termasuk daripada ghibah. Wa irsyaduhu ila ma fihi maslahatuhu, dan menunjukkan kepada saya, menunjukkan kepada orang lain jalan atau sebuah perkara yang bisa membawa kebaikan untuk diri saya atau untuk orang lain yang saya ceritakan tentang kejelekan tadi. Ini juga tidak termasuk daripada ghibah. Li'anna Allah azza wa jalla lam yanha 'anil nasihah. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencegah orang untuk saling bernasihat, saling mengharapkan kebaikan. Walakinnahu naha 'anil ghibah. Tetapi Allah malah mencegah perbuatan-perbuatan ghibah. Wa balagha fil inkar 'alaiha. Dan Allah melebih-lebihkan, sangat membenci terhadap, sangat-sangat ingkar terhadap perbuatan ghibah. Faqala wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah dawuh wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, janganlah saling menggunjing sebagian dari kamu terhadap sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang dari kamu semua menyukai untuk makan daging temanmu, daging saudaramu dalam keadaan masih mentah, atau daging yang mayit? Fakarihtumuh, maka kamu semua membencinya. Dalam artian ketika orang ghibah itu digambarkan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mentah. Pemirsa rahimakumullah, dalam keterangan ini kita dilarang untuk menggunjing. Baik ketika yang digunjing itu ada maupun yang digunjing dalam keadaan tidak ada. Beda dengan nasihat. Ketika kita mengatakan kejelekan teman kita dengan tujuan agar teman kita tadi itu mau merubah, dengan tujuan teman tadi itu bisa mendapatkan sebuah petunjuk agar bisa lebih baik lagi. Ini namanya adalah nasihat. Nasihat tidak dilarang dalam agama, bahkan dianjurkan oleh Allah, dianjurkan dalam agama. Pemirsa rahimakumullah, seringkali kita telah melakukan perbuatan ghibah
atau menggunjing kepada orang lain, baik sadar maupun tidak sadar. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah agar terhindar dari perbuatan-perbuatan ghibah, perbuatan-perbuatan yang tercela menurut agama. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.